Amin. 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 Wahai manusia, janganlah kalian mengira setelah kalian
kalian ngomong beriman kepada Allah, lalu keimanan kalian akan dibiarkan begitu saja tanpa difitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah di dalam Al-Quran, dalam tafsir banyak maknanya. Ada fitnah di makna syirik, ada fitnah di makna kufur, ada fitnah di makna azab. Seperti dalam ayat itu, takut fitnah dan musibat dan tidak berlaku itu. Takutlah kalian akan fitnah dari Allah yang Allah turunkan, bukan hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Fitnah di situ di makna azab. Artinya kita harus takut akan azab dari Allah yang Allah turunkan di dunia ini, dan mengenai bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Itu fitnah di makna azab. Ada fitnah di makna ujian, ada fitnah di makna cobaan. Seperti dalam ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Pastinya harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, anak cucu kalian, keluarga kalian yang kalian sayangi, yang kalian cintai, itu adalah fitnah bagi kalian. Fitnah di sini adalah ujian atau cobaan. Sama dengan ayat yang tadi kita bacakan, wahai manusia, janganlah kalian mengira setelah kalian beriman kepada Allah, lalu keimanan kalian akan dibiarkan begitu saja tanpa difitnah oleh Allah. Fitnah di sini adalah ujian atau cobaan. Jadi setiap manusia yang mau beriman kepada Allah, pasti keimanannya akan diuji oleh Allah, pasti keimanannya akan dicoba oleh Allah. Anas Al-Quran masuk pada isim jenis di mana nanti manusia yang mana saja, hidupnya di masa apa saja, dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman, keimanannya tidak akan terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Allah melanjutkan ayatnya, wala berkatan dan ladzina min qablihim, dan demikian kami kata Allah telah menguji keimanan orang-orang yang hidup sebelum kalian, orang-orang yang hidup sebelum kita, para nabi, para rasul, bahkan ada yang imannya hanya sesaat, tapi tidak terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tukang sihir yang Fir'aun. Tukang sihir yang Fir'aun setelah melihat tongkatnya Nabi Musa menjadi ular dan benar-benar nyata terlihat kalau dia menjadi ular, beda dengan tali yang dia lemparkan. Hanya manusia saja yang melihat ular, tapi tukang sihir tetap itu melihat tali. Cuma dua sehari ayunanmu tersihir mata-mata manusia sehingga tali terlihat menjadi ular, tapi dengan bapak oleh orang tukang sihir tetap tali menjadi tali. Beda dengan tongkatnya Nabi Musa. Ketika dia lemparkan itu tongkat menjadi ular dan nyata terlihat oleh tukang sihir menjadi ular. Sehingga kata tukang sihir, amanatu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Hanya sesaat dia menyatakan keimanan, tapi tidak terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diancam oleh Fir'aun, kalau dia tidak kembali menghadap Fir'aun, maka dia akan dihukum mati oleh Fir'aun. Bagaimana ujiannya dia? Maka lulus ujiannya dia tetap beriman, mati dengan mati syahid. Ujian keimanan itu sudah menjadi kudrah bagi kita sebagai umat manusia. Para nabi, para rasul tidak terlepas ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan keluarganya tidak terlepas dari ujian keimanan. Nabi Ibrahim dalam tafsir kurang lebih 80 tahun dia mengharapkan seorang anak, seorang keturunan, tapi setelah Allah berikan, Allah memerintahkan itu anak untuk dikurbankan. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam keadaan ujian tersebut, termasuk istrinya Siti Hajar, ujian keimanan bagi seorang istri, bagi seorang perempuan di saat hamil tua, di saat melahirkan, di saat butuh bantuan orang-orang terdekat, suami dan keluarga, tapi diasingkan oleh suami, ditaruh di padang yang tangguh seperti roda, tiada pembunuhan, tiada air, tapi Hajar diuji keimanannya
dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita, menguji keimanan manusia. Para ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Para ya'lamu al-'abida aliman. Secara terjemah Indonesia tahu Allah mau mengetahui mana manusia yang imannya benar, mana manusia yang imannya bohong. Hanya ngaku-ngaku iman kepada Allah, hanya imannya sebatas domisili atau KTP. Bukannya Allah Maha Tahu, bukannya ini Allah Ghaib dan Azali. Allah Maha Tahu. Bagaimana Allah tahu harus menguji dulu? Maka dalam tafsir alimah di sini maknanya dua. Satu alimah di mana zoharo, yang kedua alimah di makna rohah. Allah mau menzahirkan, Allah mau menampakkan keimanan manusia, mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta melalui ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu alimah di mana rohah, Allah mau memperlihatkan keberadaan keimanan manusia. Mana yang ada imannya benar di sisi Allah, mana yang ada keberadaan imannya dusta. Karena ada itu dalam ilmu usuluddin, ada yang sifatnya khariji, yang eksternal, bisa dilihat, bisa disentuh dengan lawasil khamsi, dengan panca indera. Ada yang ada secara resmi, ada yang secara jahmi, ada yang wujud secara wakti. Allah mau memperadakan secara politik, secara nyata, mana manusia yang imannya ngaku-ngaku, mana manusia yang benar-benar imannya di sisi Allah. Jangan sampai kita manusia yang ngaku beriman puluhan tahun tapi masuk dalam ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini makna kita. Banyak manusia yang ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada hari akhirat, padahal di sisi Allah mereka tidak beriman. Oleh karena itu, hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allah menggambarkan contoh yang luar biasa sehingga dilestarikan oleh kita dengan ibadah Idul Adha, dengan berangkat haji itu sebagai contoh ujian kepada salah satu Nabi Allah yang menjadi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan keluarganya. Bisa kita ambil contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan keluarganya sehingga dia menjadi kekasih Allah. Di ayat sayyidin tahukkan Allah ya Ibrahim, disebabkan apa engkau dijadikan kekasih Allah? Maka jawabannya ada tiga kata Ibrahim. Satu, ikhtartu amrollahi ala ini, aku lebih memilih urusan Allah daripada urusan selain Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima taqabbalallahu li, aku tidak pernah bingung sedikit pun dengan urusan-urusan yang sudah ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua jawaban dari Ibrahim itu menandakan hubungan manusia dengan Allah yang sudah digambarkan dalam Al-Quran As-Sofri dengan seorang kunci hidup sukses dunia akhirat. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kuatkan akidah kita, kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Jangan was-was, jangan ragu, jangan terkena godaan-godaan iblis dan setan sehingga melumpuhkan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua kata Ibrahim, wa ma yaqudaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'akoyim. Ibrahim setiap pagi, Ibrahim setiap sore pasti dia selalu bareng-bareng dengan sesama makhluk Allah. Ini sebagai gambaran hablum minannas yang digambarkan dalam Al-Quran. Wa ita'i zakat yunfikuna wal-ar, ini boleh lakukan. Itu sebagai tanda simbolis hablum minannas, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allah
آله وأصحابه أجمعين.